Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali akan perenungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, pertolonganmu, pemeliharaanmu nyata bagi kami. Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan boleh hidup di dalamnya. Kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Stephen Wiltshire adalah seorang dengan julukan manusia kamera. Mengapa demikian? Karena orang ini tentu saja mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kemampuan untuk mengingat di detil-detil kecil tentang apapun yang pernah dilihatnya, lalu dituangkan di dalam sebuah gambar. Ia pernah diuji. Dia diterbangkan di atas kota Roma dan dia diminta untuk menggambar pusat kota Roma pada selai kertas kosong. Luar biasanya saudara, dia dengan akurat menggambarkan kembali apa yang diingatnya tentang berbagai jalan, baik jalanan yang berkelok, bangunan, jendela, dan detil lainnya dari kota itu. Wow, saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Untuk hal itu tentu Stephen adalah orang yang mempunyai kemampuan di atas manusia rata-rata pada umumnya. Tetapi saudara, ketika kita membaca dan melihat bagian daripada firman Tuhan hari ini, kita melihat Allah kita jauh lebih luar biasa. Dia Allah yang bukan saja maha tahu, tetapi Tuhan yang berkuasa atas dunia ciptaannya. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada burung yang jatuh di luar kehendaknya, dan setiap helai rambut kita terhitung olehnya. Saya pikir Stephen bisa lihat detail, tapi tidak sampai bisa menghitung helai rambut manusia, kecuali memang dia sengaja melakukannya. Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan tidak ada burung yang jatuh di luar kehendaknya, dan setiap helai rambut terhitung olehnya. Semua itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dan kemahatauan Allah. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepadanya, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlu meletakkan segala ketakutannya kepada Dia yang memelihara sempurna dalam kuasanya. Penyerahan hidup adalah salah satu bentuk kesaksian hidup bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, kita melihat bagian ini ditulis dalam konteks Yesus sedang berbicara tentang ke depan, bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus oleh karena beriman dan percaya kepadanya akan mengalami banyak pergumulan dan kesusahan. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen yang justru ketika berada dalam masa-masa sulit itu berbalik setia, kecewa pada Tuhan, dan bahkan berpaling pada hal-hal lain yang dilarang bahkan untuk disembah, untuk diikuti, untuk dipercayai. Saudara, bahkan situasi itu pun bukanlah situasi yang sampai harus mempertahankan nyawa, mempertaruhkan nyawa oleh karena iman. Oleh karena itu,
Maka ketika mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita mungkin mulai meragukan Tuhan dan mau meninggalkan Tuhan di dalam keadaan kesulitan yang kita hadapi, berbaliklah kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran dan ketakutan saudara dan saya kepada Tuhan. Akuilah Dia di dalam segala hal. Karena apa? Karena Dia memelihara sempurna hidup kita. Bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini sementara kita masih hidup di dalam situasi yang sulit yang sementara kita sedang hadapi? Ada 3 hal saudara. Yang pertama, jangan menyerah dan tetap bertahan di dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Dengan segenap hati, segenap pikiran, tenaga, kita tetap bertahan. Tuhan tahu kita sedang tergopoh-gopoh menghadapi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Matanya menilik kesusahan kita, bahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Tuhan mau kita jangan takut, melainkan berserah, faithfully, bersetia kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan tetap mengerjakan tanggung jawab kita, tetap bertahan dan mengupayakan yang terbaik dari yang sanggup kita kerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua, fokus kepada Tuhan dan bukan hanya pada penyelesaian masalah. Saya pikir tidak sulit buat Tuhan untuk mengangkat berbagai persoalan hidup kita dengan sekali berfirman, sesederhana itu mungkin. Ia begitu berkuasa. Pertanyaannya, mengapa tidak? Salah satu kemungkinan jawabannya adalah mungkin memang Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya belajar fokus kepada Dia. Oleh karena itu dalam situasi yang sulit tetap berikan ucapan syukur, pujian dan pengagungan yang terbaik sekalipun bahkan mungkin air mata kita harus menetes karena masalah itu belum selesai. Tidak akan dibiarkannya, tidak akan ditinggalkannya orang yang berseru kepada Dia. Yang ketiga, saudara, masalah akan berlalu, tetapi berlalu sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Jika kita sudah berusaha namun masalah kita belum selesai, kita bisa memilih cepat berkata-kata dan memilih cepat marah kepada Tuhan atau orang lain. Kita juga bisa memilih untuk cepat bertindak yang kadangkala memakai cara-cara yang tidak terpuji, curang, mencuri, memakai kuasa gelap, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini saudara, sabarlah menanggung kesulitan dan persoalan hidup. Tuhan tahu waktu dan cara yang terbaik. Saya bersyukur lewat firman Tuhan hari ini saya diingatkan Tuhan untuk jangan takut menghadapi berbagai persoalan hidup apapun bentuknya. Karena saya punya Tuhan yang maha tahu dan maha kuasa. Dia mau saya terus mengarahkan mata iman saya kepada Dia di dalam saya mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab hidup saya, menghidupi kehidupan ini. Ini yang saya renungkan hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Bagikan di kolom komentar. Kiranya sharing saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, karena kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang maha tahu dan maha kuasa. Tuhan, ajar kami untuk meletakkan segala ketakutan kami di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini kepada Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami supaya lewat penyerahan hidup ini kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.